Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabi Tarikhul Hawadits wal Ahwal an-Nabawiyah, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi salihin fid darain amin. Lanqal nubdhah min mu'jizatihi, termasuk daripada mu'jizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk membuktikan dan menguatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan keistimewaan yang tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang menentangnya. Termasuk daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah akhbar an masari'il musyrikin yauma Badrin. Rasulullah SAW pernah mengkhabarkan kepada para sahabat tempat kematian orang-orang musyrikin pada perang Badr. Sehingga ketika ingin terjadi perang Badar tersebut, Rasulullah SAW menunjuk beberapa tempat bahwasanya ini adalah tempat matinya Syaibah, sini adalah tempat matinya Abu Lahab, inilah tempat matinya Abu Jahal dan sebagainya. Orang-orang yang ditunjuk dan disebut oleh Rasulullah SAW, falam ya'du ahadun minhum, maka tidak bergeser sedikit pun daripada mereka masra'ahu, dari tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW tersebut. Tempat kematian yang ditunjuk oleh Rasulullah, disitulah matinya mereka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak bergeser sedikit pun. Tidak tergeser sedikit pun dari apa yang telah diisyaratkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Wa akhbara anna taifatan min ummati yaghzuna al-bahra, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengkhabarkan, termasuk daripada al-mughayyabat, kabar-kabar yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, perkara-perkara yang belum terjadi dan akan terjadi. Ya, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada para sahabat bahwasanya ada sekelompok daripada umatnya Rasulullah akan berperang. Ya, berperangnya itu di lautan. Gitu. Wa anna Ummu Haram binti Milhan minhum, bahwasanya Ummu Haram, namanya Ummu Haram binti Milhan, bahwasanya beliau perempuan ini termasuk daripada orang yang ikut perang di dalam kapal di tengah laut tersebut. Fakana kadzalik, maka terjadilah apa yang terjadi seperti itu, bahwasanya ada golongan daripada umat Rasulullah yang berperang ya di lautan, dan Ummu Haram binti Milhan termasuk daripada orang yang ikut dalam peperangan tersebut. Wa qala li Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Utsman bin Affan, tusibuhu balwa syadidah, bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan akan tertimpa bala yang sangat dahsyat. Fakanat wa qutil, maka terjadilah bala musibah yang begitu dahsyat kepada Sayyidina Utsman bin Affan, dan terbunuhlah Sayyidina Utsman dengan fitnah tersebut. Ketika banyak pemberontak, orang-orang yang tidak suka ingin menggulingkan kepemimpinan daripada Sayyidina Utsman bin Affan, maka disitulah banyak bala, banyak musibah, banyak fitnah yang menimpa umat kaum muslimin disebabkan fitnah tersebut ya, yang ditujukan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia
ya dengan fitnah tersebut. Kapan ini Rasulullah SAW mengkabarkannya? Pernah suatu hari Rasulullah SAW ketika duduk di satu kebun, ya kakinya diturunkan ke sumur, kemudian ada salah satu sahabat di situ, ya, atau Jabir atau yang lainnya, ya, atau Abu Hurairah pada waktu itu. Saya akan menjadi khadimnya Rasulullah. Dicari Rasulullah SAW, di mana ini Rasulullah? Rasulullah sedang di kebun. Ya, dicari, bisa masuk. Maka ya Rasulullah, saya datang kemari sengaja untuk khidmat kepadamu hari ini. Siap, kata Rasulullah. Oke, ente jaga di situ. Kalau ada orang masuk, kasih tahu. Maka Sayyidina Abu Hurairah ya menjadi satpamnya. Ada mengetuk pintu. Assalamualaikum. Salam. Man, siapa itu? Abu Bakar. Tar dulu, tunggu situ dulu. Nah, saya tanya dulu sama Rasulullah. Nah, Rasulullah yang datang Abu Bakar. Oke, idzan lu wa basyirhu bil jannah. Kasih kabar gembira dengan surga. Kemudian datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Sayyidina Utsman datang. Ya, Sayyidina Abu Hurairah minta izin kepada Sayyidina Umar Rasulullah, ya Rasulullah, yang datang Utsman bin Affan. Ya, kabarin, izinkan untuk masuk, abasyiru bil jannah biubalwa tusibu, kata Rasulullah. Begitu. Izinkan dia masuk dan kabarkan kepadanya bahwasanya dia akan masuk dalam surga sebab sabarnya Utsman bin Affan ya, dengan musibah yang menimpanya. Maka Sayyidina Utsman bin Affan beliau mengatakan, ya, Allahul Mu'in, ya, Allah lah yang membantu daripada kita semua. Ya, atas apapun, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan terbunuh. Ya. Wa qala lil Ansar, dan Rasulullah SAW bilang kepada sahabat-sahabat Ansar, baik itu Aus atau Khazraj, innakum satalqawna ba'di atharah. Fakanat, bahwasanya kalian ini akan mendapatkan atau menimpa kepada kalian setelah kematianku atharah, gesekan satu sama lain. Gesekan satu sama lain. Perseteruan. Ya. Maka terjadilah hal tersebut. Apa itu? Seteruan. Permusuhan. Wa qala fil Hasan bin Ali, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau, inna ibni hadza sayyidun, bahwasanya putra saya ini atau cucu saya ini Hasan bin Ali adalah pemimpin. Wa inna Allaha sayuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendamai dengan sebab cucuku ini atau anakku ini antara dua kelompok azimatain yang sangat besar minal muslimin. Karena kama qala, maka terjadilah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, ya, terjadilah peperangan antara atau perebutan kekuasaan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kemudian setelah meninggalnya Sayyidina Ali, maka al-khilafah dipegang oleh Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian ya, terjadi gesekan satu sama lain, ya, perebutan. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali melepaskan jabatan khilafah, diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah, sehingga damailah kaum muslimin disebabkan mengalahnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Thalib. Beliau meninggalkan daripada kursi pemerintahan duniawi untuk mendapatkan khilafah hakikiyah min Allah Subhanahu wa taala, khilafah yang asli, yang hakiki,
kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara bi qatlil Ansi al-Kadzdzab, bahwasanya Rasulullah pernah mengkhabarkan kepada para sahabat akan terbunuhnya Ansi, seorang yang mengaku menjadi nabi, al-Kadzdzab. Wa huwa bi Shan'a, sedangkan Ansi itu di Shan'a. Lailata qatlihi wa man qatalahu. Ya. Di malam meninggalnya, matinya Ansi dan siapa yang membunuhnya. Jadi Rasulullah SAW ketika di malam hari duduk dengan para sahabat, kemudian bercerita, termasuk daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya Al-Ansi Al-Kadzdzab saat ini mati, kata Rasulullah, dan dia terbunuh. Siapa pembunuhnya? Rasulullah SAW mengetahui nama orang tersebut, disebutkan oleh Rasulullah. Wa qala li Tsabit bin Qais, dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Tsabit bin Qais, ta'ishu hamidan wa tuqtal syahidan faqutila yamal. Wahai Tsabit bin Qais, kau ini hidup mulia dan akan meninggal dalam keadaan syahid. Maka Sayyidina Tsabit bin Qais meninggal dunia pada peperangan Yamamah, yaitu kaum muslimin melawan daripada Musailamah al-Kadzdzab dan para wartadda rajulun wa lahiqa bil musyrikin. Ada seorang murtad, naudzubillah, kemudian wa lahiqa bil musyrikin, dan ketika setelah murtad dia menyusul orang-orang musyrikin. Fabalaghahu annahu mata, maka kabar tersebut sampai kepada Rasulullah, annahu mata, bahwasanya dia meninggal dunia. Faqala Rasulullah SAW, al-ardu la taqbaluhu, bumi nggak bisa menerima kedatangan daripada orang tersebut. Fakana kadzalik. Ya. Maka terjadilah hal tersebut. Orang nggak bisa gali kuburan. Kuburan nggak bisa digali. Karena doanya Rasulullah SAW bahwasanya al-ardu la taqbaluhu, bumi tidak akan bisa menerima daripada jasad orang tersebut. Fakana kadzalik. Wa qala li rajulin liaqul bi shimali, ada suatu hari Rasulullah SAW makan bersama para sahabat. Ada satu orang yang makan memakai tangan kiri. Apa kata Rasulullah? Kul bi yaminik, fulan, makan pakai tangan kanan. Faqala la astati', dia bilang saya tidak mampu. Faqala Rasulullah SAW, la stata'ta, engkau tidak akan mampu untuk mengangkat tangan kananmu. Ya. Falam yutik an yarfaha ila fihi ba'da dzalik. Maka sejak itu dia tidak bisa dan tidak mampu untuk mengangkat tangannya ke mulutnya. Enggak bisa. Gara-gara sombong di hadapan Rasulullah, diberitahukan untuk makan pakai tangan kanan, dia mau. Ya. Maka Rasulullah SAW, satu antangku nggak mampu untuk mengangkat kedua tanganmu, sehingga tidak ada kekuatan sedikit pun untuk mengangkat tangannya. Udah, tangannya menjadi stroke. Wadakhala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah pada tahun Fathu Mekah. Ya, dibukanya pengembalian kota Mekah. Walasnam haulal Ka'bah, sedangkan daripada berhala-berhala itu haulal Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, mu'allaqatun, digantung. Kemudian Rasulullah SAW biyadi qadhib, Rasulullah SAW memiliki tongkat. Faja'ala yushiru ilaiha, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tongkatnya. Wa yaqulu ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa hiya tatasaqatu, sedangkan setiap patung yang ditunjuk dengan tongkatnya Rasulullah langsung tersungkur. Langsung tersungkur. Wa ta'ama sallallahu alaihi wasallam min sa'i syair bil khandaq fasyabi'u wa ta'ama aktsar mimma kan.
Rasulullah SAW pernah memberikan makan kepada para sahabat yang begitu banyak dari 1 sok gandum. 1 sok berarti 2,5 liter gandum. Yang makan siapa? Para sahabat Rasulullah SAW yang ikut perang Khandaq tersebut. Dalam riwayat yang memasak adalah Sayyidina Jabir dan istrinya. Istrinya memasak, kemudian memerintahkan kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir coba datang kepada Rasulullah, ya katakan Rasulullah, katakan kepada Rasulullah bahwasanya ada hidangan sedikit. Maka Rasulullah SAW mengajak kepada seluruh sahabat, ya pada Khandaq tersebut, diajak untuk mampir ke rumahnya Sayyidina Jabir. Maka ketika melihat para sahabat datang banyak, istrinya bilang kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, ente ngundangnya bagaimana? Ya wahai istriku, saya ngundangnya sebagaimana engkau perintahkan, hanya sebagian sahabat. Dan Rasulullah SAW itu nggak banyak sahabat-sahabat harusnya begitu, hanya 5 atau 10 orang. Namun yang datang ratusan, ribuan, ya begitu. Maka kalau engkau nggak ngundang dan engkau sudah sampaikan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah SAW mengajak semua para sahabat untuk datang ke rumah kita, yaitu urusan Rasulullah, ya, urusan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW memberikan makan kepada para sahabat dengan gandum 1 sok, ya, dan kambing. Bukan hanya sekedar 10 orang, 20 orang, tapi ratusan orang mendapatkan makanan jamuan daripada Rasulullah SAW yang dimasak oleh Jabir dan istrinya. Wa ta'ama min tamrin qalilin wa jama'a fadl al-azwad 'ala an-nat'i fada'a laha bil barakah thumma qasama fil askari faqamat bihim. Rasulullah SAW memberikan makanan daripada tamr sedikit. Para sahabat, siapa yang memiliki kurma, maka ada yang punya kurma 3, 5, 10, kumpulkan jadi 1. Menggunung dia. Ya, kemudian Rasulullah SAW mendoakan kepada ini nih kurma tersebut, kemudian dibagi-bagi. Semua sahabat, semua pasukan perang yang ikut dengan Rasulullah SAW mendapatkan jatahnya masing-masing. Ya. Hadza min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada mu'jizatnya Rasulullah SAW. Wa atahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi tamaratin qad saffahunna bi yadihi wa qala ud'u li fihinna bil barakah. Kemudian pernah suatu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah dan membawa kurma. Kemudian kurma itu diperlihatkan saffahunna bi yadihi, diratakan begitu. Ya, dalam satu tempat diratakan oleh Sayyidina Abu Hurairah dan berkata kepada Rasulullah, "Ud'u li fihinna bil barakah." Ya Rasulullah, doakan saya dalam bab ini nih, kurma ini biar berkah. Maka Rasulullah menjalankan apa yang diminta oleh Sayyidina Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, "Fakhrajtu min dzalika tamr kadza wa kadza wasqan fi sabilillah. Wa kunna naqulu minhu wa nud'im hatta qata min zaman Utsman radhiyallahu anhu." Ya. Jadi setelah didoakan oleh Rasulullah, maka saya mengeluarkan daripada tamar tersebut, ya, sekian daripada wasak. Ya, 1 wasak 60 sok. 1 wasak 60 sok. Fi sabilillah. Wa kunna naqulu, dan sedangkan kita, kata Sayyidina Abu Hurairah, makan setiap hari. Bahkan ngasih orang sampai inqata'a min zaman Utsman radhiyallahu anhu, sampai berakhirnya zaman Sayyidina Utsman bin Affan karena ada huru-hara, sehingga termasuk daripada perkara yang bisa pecah itu adalah milik Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Hurairah. Gitu. Yang diisi dengan kurma tadi
yang tadinya setiap kali mengambil silahkan sebanyak-banyaknya. Tapi ketika di masa Sayyidina Utsman bin Affan, maka hancurlah daripada tempat tersebut sehingga tidak bisa menghasilkan kurma lagi. Qala Abu Hurairah wa da'a li ahli suffah bi qas'at tharid. Dan Rasulullah SAW memanggil kepada ahli suffah, ya, orang-orang yang hidupnya di belakang masjid, bi qas'at tharid, didoakan oleh Rasulullah SAW dengan semangkok daripada susu. Begitu. Atau sarit itu bubur. Ya, dalam satu riwayat ada kisah Ashabus Suffah dan juga Sayyidina Abu Hurairah dengan semangkok susu, ada juga semangkok bubur. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah berkata, "Faj'altu atatawwalu liyad'u li hina qamal qaumu." Faj'altu atatawwalu, saya melambat-lambatkan atau mengintip-ngintip, ya, begitu, tatawal. Liyad'u li, agar memanggilku, hina qamal qaum, ketika mereka para kaum keluar dari majelisnya Rasulullah. Walaysa fil qas'ati ilal yasir, sedangkan yang di piring itu, di mangkok itu kecil sedikit banget, fi nawahiha, di mana di sisi, di tepi-tepinya daripada tempat tersebut. Fajama'ahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengumpulkan. Fasara luqmatan, maka menjadi satu suapan. Fawadha'aha ala asabi'ihi, maka Rasulullah SAW meletakkannya di jari-jarinya Rasulullah. Wa qala kul bismillah. Ya. Hei Abu Hurairah, makan bismillah. Fawalladzi nafsi biyadihi ma ziltu aqulu min hatta syabi'tu. Ya, demi Allah yang nyawaku berada di dalam genggamannya, bahwasanya aku selalu makan sebagaimana apa tadi? Ma ziltu aqulu minha hatta syabi'tu. Demi Allah yang ada yang nyawaku berada di genggamannya, saya selalu makan hatta syabi'tu, sampai saya kenyang. Ya. Padahal satu suapan yang dihidangkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah. Wa naba'al ma'u min baini asabi'ihi, dan memancarnya air dari sela-sela jari jemarinya Rasulullah. Hatta syaribal qaum, sehingga pasukan Rasulullah minum semuanya. Wa tawadhu, dan ada tambahan lagi air untuk mereka wudu. Wa kana jumlatul qaum alfan wa arba'miyah, sedangkan umat Rasulullah atau pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah 1.400 pasukan. 1.400 pasukan. Wallahu alam. Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita lanjutkan lagi mukjizat-mukjizat yang Rasulullah SAW.